Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu menu restoran. Dan di program ini saya membuat 5 form, yaitu ada form register, ada kolom username, password, confirm password, dan button pilih untuk memilih file yang akan diupload, dan glabel untuk menampilkan gambarnya. Dan ada button register dan kembali. Di form login ada text file username dan password, dan di dashboardnya itu ada label untuk menampilkan foto yang sudah diupload, dan ada 3 button, yaitu button menu restoran, button tambah kategori, dan button logout. Sedangkan di form menu ada text file untuk melakukan input nama menu, dan combo box untuk memilih kategorinya, dan juga text file harga, dan ada table untuk menampilkan data-data yang sudah diinput dengan button save, button edit, dan button delete. Sedangkan di form kategori yaitu ada label goal, yaitu untuk mengecek kolom ID keberapa dari yang kita inputkan di kategori. Pertama di sini saya akan menjelaskan source register terlebih dahulu, yaitu ada prepare statement dengan variabel stmt. Jadi bedanya prepare statement sama statement biasa itu, kalau di prepare statement memungkinkan kita untuk menggunakan string dengan parameter, sedangkan statement biasa itu tidak bisa memakai parameter. Jadi fungsi prepare statement itu adalah untuk mengeksekusi query dengan parameter. Dan di sini ada connection dengan variabel con, yaitu interface yang menyediakan metode untuk menghubungi ke database. Dan di sini result set dengan variabel rs, yaitu interface untuk menampung data hasil query-nya. Lalu di sini ada string URL, yaitu lokasi dari si database MySQL-nya. Yang saya gunakan dengan nama database-nya yaitu uas_kbpl. Private string file name, yaitu untuk membuat nama file tanpa directory. Sekarang kita masuk ke fungsi button registernya, yaitu di sini ada string notepad new pad, yaitu sama dengan src/upload, yaitu tempat untuk menyediakan upload filenya, yaitu akan disimpan di folder src dan masuk ke folder upload, yaitu file membuat nama directory. Jadi directory itu adalah folder yang digunakan untuk menyimpan file. Jika directory exist, fungsi directory exist ini untuk mengecek apakah file tersebut sudah ada atau belum. Lalu di dalamnya itu ada directory mkdir, yaitu fungsinya untuk membuat directory. Dan di sini ada string dengan variabel ext, yaitu dan this file name substring dalam kurung file name last index of. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk mencari data terakhir dalam suatu string yang lain, yaitu 1. Jadi di posisi defaultnya itu adalah 1 di data pertama. Lalu di sini ada con sama dengan refer manager dot get connection url root. Jadi di sini tuh untuk membuat koneksi database-nya, yang dimana di string url ini adalah lokasi database-nya yang dengan nama uas_kbpl. Jika udah membuat koneksi database-nya, di sini ada stmt sama dengan con.prepare statement insert intro, nama tabelnya login_register dalam
dengan untuk menampilkan kolom username, password, confirm password, dan foto. Jadi ini tuh untuk melakukan query simpan yang sudah masuk ke database, yaitu URL-nya adalah dengan nama database-nya uas_kbpl, dan masuk ke table login register, yaitu untuk melakukan input dengan perintah insert. Dan jika sudah melakukan input username, password, confirm password, dan foto, maka akan menampilkan notifikasi pesan, yaitu register berhasil. Dan di sini ada stmt.setString 1, text user get text. Jadi ini tuh untuk perintah ini tuh untuk mereset semua inputan sudah menekan button register. Jadi kan pada saat sudah menginputkan username, password, confirm password, dan foto itu, setelah menekan button register, maka di pada kolom inputnya itu akan mereset semua inputannya, yaitu di sini ada satu, yaitu menunjukkan kolom pertama sampai dengan terakhir, dan di text field ini untuk menunjukkan bahwa text field user itu adalah username, text pass adalah password, text confirm adalah confirm password, dan file akhir itu adalah kolom foto. Sebagai contohnya dan praktek. Maka pada saat sudah menekan button register, maka akan menampilkan notifikasi pesan register berhasil. Sekarang saya akan mengeceknya di database-nya. Jadi data yang sudah kita inputkan di form register itu akan masuk ke database-nya. Yang tadi kita inputkan username-nya adalah admin, password-nya adalah admin, dan confirm password-nya adalah admin. Dan di foto ini adalah lokasi filenya itu di src/upload/ nama filenya, nama gambarnya itu admin.png. Bisa dicek juga di sini, maka akan ketambah folder upload dengan berisikan gambar yang tadi kita pilih. Dan di sini ada file copy. Jadi fungsi ini tuh untuk melakukan copy file. Jadi setelah kita menginputkan data-datanya itu akan masuk ke folder upload, isi gambarnya itu di dalam folder upload. Dan di sini adalah fungsi dari button pilih file, yaitu di sini ada cursor show open dialog, yaitu untuk menampilkan atau membuka filenya. Dan ini adalah get selected file untuk memilih filenya. Dan di sini ada fungsi get width dan get height untuk mengatur tinggi dan lebar pada gambar, dan scale default untuk men-setting ukuran gambar secara default. Jadi ukurannya itu pada saat memilih gambar itu pas mau berapa pixelnya, besar pixelnya. Dan di sini ada pilihan, yaitu nama variabel dari si glabel untuk menginputkan gambar, set icon. Jadi pada glabel dengan nama pilihan ini akan menampilkan gambar jika sudah memasukkan gambar pada button.
Dan fungsi get absolute path ini untuk mengambilkan nama path absolute dari file. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari from login ini. Nah, di login ini ada string SQL dengan perintah select bintang from, nama tabelnya login underscore register, where atau tujuannya username dan password. Jadi perintah select ini digunakan untuk menampilkan data apakah data username dan password ini ada di dalam database atau tidak. Jika data itu ada dalam database, maka akan mengeksekusi query dan menampilkan hasil di objek result setnya, yaitu akan menjalankan perintah untuk membandingkan dua buah string apakah username dan password yang diinputkan ada pada table database dengan cara mengecek dari text file usernya, terus mengecek kolom di database-nya yaitu username dan password. Jika data itu ada di dalam database yang admin ini, maka akan menampilkan perintah berhasil login, notifikasi pesan bahwa login itu berhasil. Dan di fungsi ini tuh untuk memanggil foto yang dibuat pada register. Jadi si fotonya itu akan tampil dalam menu dashboard. Untuk memanggil gframe dashboard pada saat berhasil login itu dengan perintah nama gframe dashboard dengan variabel baru halaman sama dengan new dashboard, yaitu tujuannya adalah variabel halaman dengan di set visible kondisinya true, lalu dispose. Jadi pada saat kita menekan button login, maka akan otomatis pindah ke halaman dashboard yaitu dan akan meng-close si form loginnya. Jika datanya itu tidak ada dalam database, maka akan menampilkan pesan bahwa username atau password itu salah. Sebagai contohnya, jika kita menunjukkan data yang salah, maka akan menampilkan pesan bahwa username atau password itu salah. Jika benar data itu ada dalam database, maka akan menampilkan notifikasi itu berhasil login dan akan pindah ke halaman utamanya. Nah, di sini kan yang tadi si gambarnya itu kosong, maka akan langsung menampilkan dengan dari penginputan login tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form menu, yaitu di sini ada dengan fungsi table, yaitu default table model dengan variabel tb, yaitu membuat variabel baru dalam table. Dan di sini ada fungsi add column. Jadi fungsi add column ini untuk memberi nama pada setiap kolom table, yaitu di sini menambahkan kolom nama menu, kolom kategori dan kolom harga. Lalu di sini juga ada untuk membuat di table set model, yaitu adalah fungsi untuk menampilkan data dalam database, dalam table database yang akan tampil dalam table di frame yang di sini. Lalu ini membuat koneksi database, membuat objek statementnya, mengambil data dari database dengan perintah menampilkan data dengan execute query, yaitu select menu, table menu, kolom nama, table kategori, kolom nama, table menu, kolom harga, from, table menu, inner join, nama table kategori, on, table kategori, kolom ID sama dengan
table menu kolom kategori. Jadi fungsi inner join itu untuk menampilkan suatu data dengan cara menghubungkan dua table atau lebih dalam satu perintah, dan sesudah itu mengeksekusi query dan menyimpan hasilnya di objek resources, yaitu tabelnya. Nah, di sini itu adalah fungsi add row, jadi untuk mengambil data dari database berdasarkan nama kolom pada tabelnya, lalu ditampilkan ke dalam di table. Dan fungsi get integer dan string itu, kalau get integer digunakan untuk mengambil kolom dengan tipe data integer, sedangkan string digunakan untuk mengambil kolom dengan tipe data string. Lalu di sini masuk ke fungsi di table mouse click-nya, yaitu fungsi itu jika data pada table diklik, maka pada kolom text field itu akan menampilkan data yang dipilih pada saat menekan data pada table. Sedangkan ini get value add digunakan untuk membaca isi sel, get selected row digunakan untuk menampilkan lokasi baris dalam kolom, dan toString untuk mengembalikan nilai indeks dan baris yang dipilih pertama, yaitu ada text field nama, combo box kategori, dan text field harga. Yang ini adalah text field nama, combo box kategori, dan text field harga. Lalu kita masuk ke fungsi button delete-nya, yaitu di sini saya membuat variabel OK dengan tipe data integer, yaitu untuk menampilkan pesan konfirmasi, yaitu membuat dua pilihan, ya atau tidak, dan menampilkan pesan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Untuk konfirmasinya yaitu ada dua button, ya, yes atau no. Jika kita memilih yes, maka akan diset yaitu 0 untuk menghapus datanya dengan menjalankan perintah string SQL, yaitu query delete, dengan perintah delete from nama table menu, where kolom nama, dan dengan memanggil nama text field namanya. Lalu jika sudah kita menekan button yes, maka akan menampilkan notifikasi pesan, yaitu data berhasil dihapus. Dan untuk di sini juga memanggil fungsi table dan memanggil fungsi bersih. Jadi di fungsi table itu pada saat kita menghapuskan datanya, maka di table akan secara otomatis merefresh data yang sudah dihapus. Jadi pada table tuh ketika sudah dihapus datanya, langsung nge-refresh sendiri dan menghapus datanya pada table. Dan sistem print error ini untuk memeriksa suatu error pada program. Di sini saya akan menjelaskan lagi, yaitu masuk ke button simpan, yaitu ada variabel nama dengan tipe data string dengan memanggil text field namanya, variabel kategori dengan tipe data string, memanggil nama combo boxnya dengan perintah get selected item, dan tipe data integer dengan variabel harga. Di sini integernya itu memanggil ID kategori yang ada di table kategori dengan di setnya itu 0. Lalu di sini menampilkan perintah select bintang from kategori where nama, dan kategori ini tuh adalah nama field, nama kolom yang ada di table menu. Lalu di sini ada statement execute query, yaitu perintah untuk menampilkan datanya. Di sini ada string SQL, yaitu untuk menginputkan data. Jadi dengan perintah insert, yaitu ada kolom nama, ID kategori, dan harga yang ada di table menu.
Lalu ada perintah execute update, yaitu untuk simpan data. Jadi pada saat kita sudah menginputkan nama, ID, kategori, dan harga, dan menekan button save, maka akan menampilkan perintah notifikasi pesan, yaitu data berhasil dihapus. Selanjutnya ini di sini masuk ke fungsi button edit, yaitu ID kategori yang ada di tabel kategori itu di set 0 ya. Jadi kan di form menu itu ada untuk menampilkan kolom nama pada tabel kategori, yaitu dengan perintah select bintang from nama tabel kategori where nama kolomnya kategori. Dan di sini itu adalah fungsi update-nya, yaitu update nama tabel menu, set nama kolom kategori, ID kategorinya itu ada di tabel kategori, koma harga, where tujuannya itu primary key dari tabel menu itu adalah nama. Dan maka jika sudah kita melakukan update dan menekan button update-nya itu akan menampilkan notifikasi pesan bahwa data itu berhasil diedit. Dan selanjutnya kita masuk ke fungsi terakhir, yaitu fungsi dari combo box-nya. Di sini ada CMB kategori, yaitu nama variabel name dari combo box-nya, dan perintah remove all item. Jadi remove all item ini adalah untuk menghapus sebuah item atau elemen dari daftar combo box. Dan di sini adalah perintah menampilkan data, yaitu execute query dengan perintah select bintang from nama tabel kategori. Dan di sini ada fungsi add item, yaitu untuk menampilkan pilih kategori, yaitu di set default di set default pada combo box. Dan yang di bawah ini tuh yang dengan fungsi yang sama adalah add item get string untuk mendapatkan stringnya dengan di set di kolom 2. Jadi untuk menampilkan data baru yang dibuat pada tabel kategori dengan kolom nama tuh akan ketambah di bawah pilih kategori. Dan untuk yang terakhir saya akan menjelaskan dari form kategorinya. Nah, di fungsi JTable-nya itu, di button delete-nya itu kita menunjukkan ini adalah query set foreign key untuk mengecek foreign key-nya. Jadi kan yang di foreign key-nya itu adalah yang di foreign key-nya itu adalah kategori dengan tipe data integer dan ID tipe data integer, yaitu tujuan dari si foreign key-nya. Dan selanjutnya saya akan menjalankan programnya. Pertama, saya akan masuk ke from menu restoran. Nah, di sini kan belum ada pilihan kategorinya, maka saya akan menambahkannya dulu di button tambah kategori. Misalnya nama kategorinya itu adalah makanan. Klik simpan. Nah, maka akan menampilkan datanya pada kolom kategori, pada tabel kategori. Lalu kembali ke menu restoran. Nah, dan datanya itu akan masuk ke dalam kolom kategori yang ada di form menu. Jadi yaitu dengan menggunakan inner join untuk menampilkan dua buah tabel dalam satu tabel, yaitu dengan menggunakan perintah inner join dan
foreign key untuk merelasikan kedua buah tabel. Di sini saya akan mencoba untuk menginputkan data-datanya. Misalnya nama menunya pilih kategori makanan, klik simpan. Nah, di tabel ini yang ketampilnya itu adalah nama menu nasi goreng, kategorinya makanan, harga 12.000. Sedangkan kalau di database-nya itu yang ketampilnya itu adalah kolom data pertama. Jadi karena pada tabel menu itu kategorinya tipe data integer, sedangkan di kategori itu nama kategorinya adalah varchar. Karena tadi menggunakan fungsi inner join, maka yaitu yang tadi saya jelaskan untuk menampilkan dua buah tabel ke dalam satu tabel, maka di aplikasinya itu kategorinya adalah makanan, dan di combo boxnya di database-nya itu akan menampilkan kolom kolom kategori keberapa yang di inputkan tadi ke from kategori. Nah, jika diklik maka akan menampilkan data-datanya lagi, yaitu dengan tadi perintah ini untuk membaca isi sel, lokasi baris dan kolom, dan mengembalikan nilai input dari baris pertama dengan disimpan di fungsi di table 1 mouse click. Misalnya kita edit, maka di sini harganya itu akan berubah. Di sini fungsi hapus, maka si data pada table itu akan refresh secara otomatis dan menghapus datanya di table aplikasinya. Dan jika kita menghapus data di kategori ini di menu restoran juga, maka akan ikut terhapus karena yang tadi kedua tabel ini berelasi dan menggunakan fungsi inner join. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.